Selamat pagi buat gereja Tuhan yang pagi ini sama-sama berdoa. Betapa pentingnya kita mendengar suara Roh Kudus pada waktu kita berdoa pagi hari ini. Mari kita dengar firman Tuhan. Judulnya dipimpin oleh Roh Kudus ya. Kita baca firman Tuhannya dari Kisah Rasul pasal 16 ayat 4 sampai 7. Firman Tuhannya berkata demikian. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Firgia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Kudus tidak mengizinkan mereka. Betapa Paulus begitu bergantung kepada Roh Kudus sehingga perjalanannya, apa yang dia lakukan, selalu mendengar apa yang Roh Kudus katakan. Sehingga dengan mantap dia bisa melakukan perjalanannya, penginjilannya kemanapun dia bekerja. Sama pagi hari ini kita perlu Roh Kudus untuk memimpin kita apa yang kita doakan, sehingga kita bisa searah dengan apa yang Roh Kudus mau. Saudaraku, pengalamannya Paulus bisa menjadi pengalamannya kita juga ya. Pada waktu Paulus pergi pelayanan, Roh Kudus mengarahkan kepergiannya. Biarlah doa pagi hari ini seperti saya katakan tadi, kita diarahkan oleh Roh Kudus kemana kita berdoa. Kata firman Tuhan tadi kan di ayat 6, mereka melintasi tanah Firgia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Paulus mendengar suara Roh Kudus untuk tidak melintas suatu daerah dalam perkabaran Injilnya. Bagaimana Paulus mendengar suara Roh Kudus itu? Apakah saudara dan saya pernah mendengar suara Roh Kudus? Semakin banyak melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka saudara dan saya bisa mendengar suara Tuhan, suara Roh Kudus. Anda bisa meminta bimbingan Tuhan Yesus bila Anda ada rencana dalam perjalanan Anda misalnya, ataupun ada rencana lain di tahun 2022 ini. Kita butuh sekali arahan dia supaya tidak salah. Gereja tidak salah, gereja bisa menjangkau. Di Raker sudah dicetuskan oleh banyak pemimpin jemaat untuk tahun 2022 ini, gereja atau satelit-satelit akan kemana melayani Tuhan. Tidak hanya bincang-bincang di Raker, tapi biar Roh Kudus mengarahkan semua kita melayani di 2022 ini untuk menghasilkan buah-buah yang banyak. Saudaraku, firman Tuhan tadi menceritakan bagaimana Paulus mengizinkan Roh Kudus memimpin setiap langkahnya. Dalam kita berdoa pun sama pagi hari ini. Mari kita libatkan Roh Kudus di dalamnya, supaya doa kita mendapat arahan dari Roh Kudus. Ada pintu-pintu perjalanan Paulus tertutup. Kelihatannya, kok seperti ini ya. Sama dengan kita, bisa saja Roh Kudus menutup
jalan-jalan hidup kita sebagai perlindungan daripada Roh Kudus. Roh Kudus tadi tidak mengizinkan Paulus pergi memberitakan Injil ke Asia pada saat itu adalah untuk keselamatan dia. Pintu tertutup sepertinya beritanya negatif. Menurut pikiran kita, bukan pikiran Roh Kudus. Tapi tidak menurut Roh Kudus ya. Biarlah Roh Kudus campur tangan dalam kehidupan kita, dalam jadwal dan semua rencana kita yang kita buat. Jangan kita mengandalkan kecerdasan semata kita, kemampuan fisik kita. Jangan, tapi sepenuhnya minta kita sangat bergantung kepada hikmat dan pimpinan dan nasihat firman Tuhan. Di Amsal 16 ayat 9 berkata demikian, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Dia sangat berdaulat sekali, saudara. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kita membuat rencana, gereja membuat rencana, pemimpin pelayanan membuat rencana. Kita juga yang berdoa hari ini membuat rencana, jadwal, dan semuanya. Dan kita berdoa hari ini, kita serahkan rencana kita kepada Roh Kudus. Dan mengizinkan Roh Kudus untuk mengarahkan langkah-langkah kita. Dipimpin Roh Kudus jangan dibuat menjadi sesuatu yang rumit. Nah, bagaimana caranya? Milikilah hubungan yang erat dengan Roh Kudus. Roh Kudus dapat memimpin kita dengan cara yang supranatural. Dia ada di dalam batin kita. Bergaulah dengan firman Tuhan setiap hari. Kalau saudara tidak pernah baca Alkitab misalnya, bagaimana bisa mendengar Roh Kudus? Tuhan ingin mengarahkan seluruh langkah kita. Panggillah dia pagi ini. Dan Tuhan akan menjawab kita. Siapkan diri kita untuk kita berdoa untuk pagi hari ini kepada Allah Bapa yang punya langit dan bumi ini. Roh Kudus akan menolong kita sehingga kita bisa mendoakan apa yang kita akan doakan pagi hari ini. Mari saudaraku, kita berdoa.